Pancasila ini digelorakan sejagat raya. Karena saya lihat Pak Paul yang zoom-nya ini yang sampai kemana-mana kan begitu. Ya kan, saya gunakan ini. Bukan saya bukan saya memanfaatkannya Pak Paul, karena saya melihat ada akses kebebasan saya menyampaikan di zoom-nya Pak Paul. Dan kemudian banyak juga di sini, ada juga yang tersesat, ada yang belum tersesat. Bagaimana yang tersesat ini bisa tidak tersesat kan gitu. Tersesat dari mana? Dari karakter Pancasila. Ya, inilah. Lanjut lagi Pak Paul. Lanjut Pak Paul. Nanti silakan dibaca lah, silakan dibagi. Nah, ini juga people of character, do the right thing even if no one else ya. Does not, because bukan do the thing right ya. Bedakan. Do the right thing. Jadi apa nama do the right thing itu? Melakukan hal-hal yang benar. Melakukan hal-hal yang bersifat apa? Suatu kebenaran. Makanya kita mencari kebenaran lah. Kalau Tuhan Yesus di Matius 6:33 itu, carilah terlebih dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Nah sekarang kita juga begitu. Carilah nilai-nilai yang ada di Pancasila dan kebenarannya. Kalau di Matius 6:33, semuanya akan kutambahkan kepadamu. Semua berkat menjadi bangsa dan negara ini. Itu sebenarnya analoginya. Oke, do the right thing bukan do the thing right. Ya, kalau mereka ini saya melihat banyak yang do the thing right. Itu manajer. Kalau do the right thing, that's a leader. Oke, lanjutlah. Saya nggak terlalu lama membahas ini, tapi saya mau ngasih tahu aja. Lanjut. Nah, ini negarawan. Ya, tapi saya tidak masukkan di sini agamawan ya. Negarawan itu ahli dalam kenegaraan, ahli dalam menjalankan negara, pemerintahan, pemimpin politik yang secara taat ajas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan. Nanti di sini kan kita lihat di sini definisinya apa? Ahli dalam kenegaraan, ahli dalam menjalankan negara, pemerintahan. Nah di sini yang paling tergaris bawah secara taat ajas. Ajasnya apa? Ya Pancasila. Nanti bagian terakhir dari tulisan saya itu kita cek apakah para penyelenggara negara, apakah para penyelenggara pemerintahan, apakah pemangku kepentingan taat ajas enggak kepada konstitusi dan undang-undang dasar 45. Ya, nanti kita bahas lebih detail. Contoh, apakah pemimpin negara, ya para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan sudah melaksanakan perintah konstitusi enggak? Melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman apa? Pertama, dari ancaman anasir-anasir ideologi lain yang bukan Pancasila. Taat nggak dia? Sudah melindungi nggak dia? Kok dibiarkan? Makanya hati-hati. Ibu saya dulu bilang jangan sampai bunga menjadi buah. Buah mengeluarkan bijinya. Bibitnya itu udah susah menyebar kemana-mana. Lihat aja pohon seri. Pohon seri tahu nggak apa namanya kalau orang bilang pohon seri ya? Kalau saya di Medan dulu sebutnya pohon seri itu. Itu coba. Dia ditanam orang nggak? Nggak ditanam. Yang menyebarkan siapa? Burung kan? Kemana-mana. Atau tumbuh depan rumah. Nah, taat ajas nggak mereka? Apakah itu eksekutif? Apakah itu yudikatif? Apakah itu legislatif? Taat ajas dia nggak melindungi segenap bangsa. Indonesia ya bukan melindungi bangsa Indonesia yang beragama A, beragama B, beragama C. Nggak ada bangsa Indonesia. Tidak memandang agama. Itulah nasionalisme. Nasionalisme tidak membedakan agama. Kalau ditarik urut lagi, Abraham, Nabi Abraham atau yang disebut Ibrahim sama aja orangnya itu saja. Dia bertuhan satu, istrinya 3, tapi anak-anaknya menciptakan agama bermacam-macam kan, cucu-cucunya. Nah yang begini-begini tolonglah, secara taat ajas menyusun kebijakan negara.
Kalau kita mau cek dari tahun 45 sampai tahun 2021, pemerintahan mana yang taat ajas? Oh, nanti kita koreksi ini. Saya jujur aja, ini banyak di sini yang belum sampai paham begini nih. Apakah legislatif sudah taat ajas? Apakah eksekutif sudah taat ajas? Apakah yudikatif sudah taat ajas? Ini paradigma bergeser terus, membuat kita benturan dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Beliau merupakan pahlawan besar dan agung. Bayangin, negarawan itu disebut apa? Pahlawan besar dan agung. Bukan harus pejabat ya. Enggak. Kita juga boleh. Yang penting kita ahli dalam menyelenggarakan negara. Ahli dalam kenegaraan. Ya. Saya mungkin yang generasi muda yang ada di sini, mungkin ilmu ini atau pencerahan ini merupakan pengkayaan, jadi legasi buat generasi muda untuk melihat masa depan bangsa dan negara ini ke depan. Ya, kalau nggak mau hancur, itulah kalau tidak taat ajas ya hancur kita. Fondasinya porak-poranda. Lanjut, inilah negarawan. Ya, terus Pak Paul naikkan aja. Ya. Naikkan Pak Paul. Habis negarawan apa? Pemahaman apa? Ah, ini. Ini juga harus dipahami. Banyak orang nggak paham ya repot. Nah, dalam arti sempit, ya biasalah kalau kita bicara dari kamus, ya paham atau ajaran, kan gitu. Paham atau ajaran, ya kesadaran, keanggotaan, semangat kebangsaan. Ya. Jadi nasionalisme inilah dia nasionalisme menurut pengertian berdasarkan kata dalam arti sempit. Nah, luas suatu sikap, satu paham. Nah, kata-kata satu itu loh. Kita sama nggak ini memahami nasionalisme ini? Satu nggak kita memahami nasionalisme ini? Ya beda lah. Dengan kilapaisme juga jelas beda. Oke, lanjut. Lebih dalam lagi. Masuk lagi Pak Paul. Naikkan ke atas. Wah, naik. Ini. Paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Pertanyaannya, kalau kita sudah menyatakan bahwa Pancasila itulah nasionalisme kita, ya kita harus mencintai, ya, membuktikan bahwa kita cinta terhadap bangsa dan negara sendiri. Politik untuk membela pemerintahan sendiri. Ya, politik di sini bukan hanya politik politikus atau partai, politik negara. Nah, kesadaran keanggotaan ya di dalam suatu bangsa secara potensial atau aktual bersama-sama untuk apa? Mencapai, mempertahankan, mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, kekuatan bangsa itu. Identitas bangsa ini apa? Bangsa yang berpancasila, berbineka tunggal ika. Ya, unity in diversity, diversity and unity in unity. Itulah semangat kebangsaan. Saya dari kemarin menggebu-gebu. Disinilah kekuatan kita. Kekuatan bangsa itu ada di situ. Semangat kebangsaan. Spirit of nation. Saya kira Singapura juga berpikir seperti itu. Inggris berpikir seperti itu. Australia juga berpikir seperti itu. Jerman juga seperti itu. Ya, cuman dulu Jerman dimanipulasi sama Bung Hitler itu kan. Ya, Jerman über alles. Dia memanipulasi Jerman über alles tapi memanfaatkan ada di belakangnya kan yang dibilang Pak Paul itu ya. Palestina itu ya über alles ya kan. Kalau Inggris ya oke lah. Kalau Inggris dia bilang apa? Rule the world. Jadi semua punya kebanggaan. Nah kalau kita kebanggaannya apa? Khilafah. Nah, ini saya ngomong, ya nggak usah pahit-pahit aja. Nggak apa-apa. Kita ngomong benar kok. Karena tadi kan kebenaran. Kalau seandainya Pancasila dulu tidak dirumuskan oleh Paundeng Padas, kita sudah mungkin nggak ada Indonesia yang dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas Pulau Rote. Kalau orang Batak merdeka, emangnya kami akan jadi miskin? Oh tidak, ya orang Batak itu banyak taktik katanya, pinter-pinter, ya hulu balang semuanya raja coba. Orang Batak itu semua raja tapi nggak berebut raja mana yang berkuasa raja mana, enggak.
Itulah Pancasila, menghargai sesama. Untuk apa? Menjaga persatuan. Oke, ini saya bukan ke Batak-Batakan ya. Saya Batak lahir di Ciamis kok. Baru aja bisa belajar bahasa Batak. Ya lanjut, Pak Paul. Ya. Ya. Tapi untuk menjadi provinsi Tapanuli Utara aja nggak, sampai sekarang nggak pernah diwujudkan itu. Nah, sekarang nasionalisme dalam arti luas. Suatu sikap politik dari masyarakat. Lah, masyarakat ini siapa? Masyarakat suatu bangsa. Bangsa ini bangsa yang mana? Arab atau apa? Yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan, serta merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Masa kita lebih mencintai bangsa lain? Yang saya nggak melihat inilah. Kalau dia memang mau membaur di sini, silakan, nggak ada masalah. Tapi jangan memaksakan. Nah, ini yang bahaya. Ya kan? Nah, suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Mempertahankan kedaulatan suatu negara, nation, dalam apa? Mewujudkan kepentingan nasional. Bukan kepentingan partai, bukan kepentingan ideologi tertentu. Tidak. Kepentingan ideologi Pancasila. Ini kita baru pemahaman ya. Nanti aplikasinya kayak apa? Implementasinya seperti apa? Ya. Bayangkan ya, saya juga kaget-kaget belakangan ini. Tapi ya sudahlah, ini kenyataan. Tapi nggak apa-apa lah. Habis gelap, timbullah terang. Kalau kita kembali ke jati diri bangsa yang berkarakter Pancasila. Hanya itu jawabannya, udah nggak ada lain. Ya, lanjut. Lanjut Pak Paul. Ini baru definisi ya, supaya nanti kita nggak bentrok. Nah, nasionalisme setiap bangsa dan negara, ya setiap bangsa dan negara pasti memiliki nasionalisme. Kenapa? Karena nasionalisme merupakan apa? Salah satu kekuatan yang paling kuat di dunia modern ini. Lihat apa yang terjadi sekarang. Pandemik inilah menjadi ujian. Ketika ada pandemik, Jepang nggak boleh orang lain masuk. Indonesia juga udah melarang sekarang dari India. Udah sibuk bandara sekarang kan. Jepang nggak boleh, tidak mau membeli barang dari Korea. Tidak mau membeli barang dari Cina. Korea juga begitu. Akhirnya apa? Kembali ke nasionalismenya kan. Nah, tapi jangan salah. Ya, bahwa nasionalisme itu ada satu doktrin tentang kebebasan, kedaulatan yang berisi apa? Rakyat harus dimerdekakan secara bebas dari paksaan, ya, dari paksaan dari luar. Mereka rakyat harus menentukan tujuan sendiri. Ya, bangsa ini harus menentukan tujuan sendiri. Kemarin kan saya katakan, ketika saya belajar di Akademi Militer, di Seskoat, sampai saya ke Lemanas, tujuan nasional itu berbeda yang saya lihat. Tujuan nasional itu apa sih? Kemarin nanti kita sampaikan lah. Kita harus menjadi raja di rumah, ya menjadi raja di rumah mereka sendiri. Ya kalau kita bangsa Indonesia harus menjadi raja. Persoalannya kita sudah merdeka belum? Sudah bersatu belum? Sudah berdaulat belum? Sudah adil belum? Sudah makmur belum? Merdeka aja belum. Ya kalau masih ada diskriminasi, kalau masih ada ancam-mengancam sesama anak bangsa loh. Kita udah merdeka belum? Makanya kebenaran itulah akan memerdekakanmu. Itu ada di mana itu? Saya lupa ayatnya. Cuman saya pernah dengar dari pendeta, pernah baca sepintas saja ya. Yohanes 8 ayat 32. Oke lah, kalau Pak akan Paul tahu kebenaran ya dan kebenaran aja. Itu akan memerdekakan kamu. Oke lah, jadi kita bilang, ya itu ya, Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya bukan hanya Bhinneka Tunggal Ika, Tahana Dharma Manggriwa. Bhinneka Tunggal Ika, Tahana Dharma Manggriwa lengkapnya. Jadi berbeda-beda, kita tetap satu. Tapi ada buntutnya sebenarnya, Tahana Dharma Manggriwa. Itulah yang menjadi sesantinya Lemanas. Tidak ada kebenaran. Kalau Lemanas mengatakannya apa? Tidak ada kebenaran yang mendua. Tapi setelah saya teliti, tidak ada kerancuan dalam kebenaran.
Itu arti yang sesungguhnya, nggak ada rancu tentang kebenaran. Baca lagi di Bible. Siapakah kebenaran itu? Apakah kebenaran itu? Tapi itu kita sampaikan apa? Siapakah kebenaran itu kita sudah tahu. Apa kebenaran itu kita juga sudah tahu. Ya, tetapi kan tidak bisa kita apakan karena itu ada di konstitusi kerajaan Tuhan. Nah sekarang siapa kebenaran itu di bumi Indonesia ini? Apa kebenaran kita berbangsa dan bernegara ini? Nah yang begini-begini, kalau ada yang tidak Pancasila, ya dia bukan dia. Makanya tadi the who itu penting. Dan mengontrol, mengendalikan sumber daya sendiri. Nah, sumber daya dikontrol orang, dikontrol negara lain. Sementara kita malas-malasan. Ya. Kemudian mentaati kata hati mereka sendiri. Ini kata hatinya orang Arab atau kata hati orang bangsa Indonesia. Dan dipersatukan. Sekarang kita memisah-misah, memecah belah. Ya,